Halo guys, ketemu lagi bareng kami di channel Uncle Luis. Channel yang akan membahas info seputar traveling, mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai tempat nongkrong yang asyik. Ikuti perjalanan kami melalui channel YouTube dan Instagram biar tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Uncle Luis. Kali ini adalah episode spesial. Kita akan membahas mengenai perjalanan umroh yang kami lakukan pada tanggal 13 sampai 21 Januari 2024 kemarin bersama dengan konsorsium Himpuh dan Cosima, dan juga dari Travel Tour PT Tunas Rizki Semesta. Pada episode kali ini, di hari 9 perjalanan umroh atau hari terakhir setelah perjalanan yang cukup panjang dari Makkah menuju Jeddah, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di dekat daerah Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kita sudah sampai sekitar jam 11 malam. Setelah sampai di bandara, nanti kita akan melakukan proses check-in barang-barang jamaah umroh Tunas Tour dibantu oleh Ustadz Budi sebagai koordinator di bandara. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan kembali oleh Ustadz Jihad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan merasa diri kita tuh refleks langsung, ayo ibu bangun cepetan, ayo gantian kamar mandinya. Terucap dari lisan kita. Pas kita sudah sadar, oh ya Allah ternyata sudah di rumah. Ini sering kali terjadi. Coba deh, kalau sampai siapapun mendapatkan hal seperti ini, artinya itu sudah menyayat di hati, atau dalam artian berbekas di hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, Difadhilur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, ketika kita ya dalam artian pulang dari umroh ini, tolong kalau bisa jangan putus silaturahmi. Kenapa Mas Jihad kok jangan sampai putus silaturahmi? Karena kalau bagi saya silaturahmi ini melancarkan rezeki. Contohnya jangan jauh-jauh deh. Kadang dalam ibadah umroh ini, rangkaian ibadah umroh ini, perjalanan ini, ada yang si tukang tukang tahu, yang ini punya rumah makan, ketemu ternyata satu kota, akhirnya apa? Jadi langganan. Kadang jauh di sana, yang ngurusnya surat ini, ternyata kita yang jauh di sana butuh bantuan untuk ngurus surat-surat. Ini sudah sering terjadi. Makanya bagi saya, Bapak Ibu sekalian, dan utamanya perlu Bapak Ibu ketahui apa yang pernah diceletupkan oleh Ustadz Fajar Al-Musawwa. Pernah waktu itu bilang bersama saya begini, Mas, orang kalau misalkan nggak pernah guyub rukun sama manusia dan kemudian hidupnya hanya cuma di rumah aja, itu niscaya memang rezekinya Allah yang ngatur, tapi biasanya rezekinya itu tidak melimpah. Karena apa? Karena tidak memiliki relasi, nggak punya silaturahmi. Tapi kalau punya silaturahmi banyak, teman-temannya banyak, insya Allah rezeki itu malah lebih mengalir, lebih deras lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan dengan perjalanan kali ini yang seperti kemarin diucapkan, perjalanan ini seperti satu badan. Ketika kakinya pincang, ya posisinya yang lainnya juga akan merasakan. Tapi alhamdulillah, kalau yang namanya dikuruh kumpul telat, itu udah bumbu-bumbu, udah dari kayak micin, udah kayak garam, udah kayak merica. Kalau nggak ada gitu, nggak rame, ya kan? Tapi insya Allah berkah. Yang sehat harapkan, ya, yang jihad harapkan itu yang baik-baik diceritakan ke keluarganya. Kalau yang buru-buru, contohnya apa? Sholat dikelekin orang hitam, jangan diceritain, ya, paham ya? Atau yang kayak kemarin, aduh Mas Jihad kaki saya diinjek sama orang, Mas Jihad sampai sekarang linunya belum selesai. Nah ini jangan juga diceritain, karena itu dasarnya adalah ketidaksengajaan. Tapi dasarnya Bapak Ibu sekalian, setiap rangkaian ibadah ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Makanya posisinya lancar dan tidak ibadah kita itu selama kita beribadah di tanah suci itu seperti yang Jihad ucapkan waktu pertama kali apa?
tergantung pribadi masing-masing. Kalau misalkan lurus-lurus saja, kadang-kadang orang-orang ini merasa bahwasanya itu nyaman-nyaman saja. Contohnya kayak kemarin, saya bukannya mau membahas ya, tapi dalam artian akhirnya merasa bahwasanya Allah memberikan rasa syukur itu nyata dibayar kontan. Di Madinah makan sampai bingung, ya kan? Sayurnya ini, sayurnya ini, sayurnya ini, kemudian piringnya nggak pernah habis, tempat duduk kursi nggak pernah habis, ya kan? Nah, semuanya mengiyakan, artinya benar kan? Nyampe di Mekah, kotanya yang lebih ramai dan sebagainya, akhirnya apa? Kita dilatih untuk lebih sabarlah lagi. Ternyata kenikmatan itu akan menjadi rasanya nikmatnya berkali lipat jikalau telah kita lalui. Sama halnya dengan perjalanan ibadah umroh ini. Pertama pikirannya, ya Allah mahal banget ini mau bayar umroh, ya Allah, aduh gimana ini ntar, dan lain sebagainya. Setelah kita bayar DP, kontan, cash dan lain sebagainya, saya tanya sekarang, enak gak? Enak. Hah? Kurang keras? Enak. Kapok gak? Nah. Dan insya Allah ucapkan setiap ba'da sholat fardu, ya Allah berikan saya rezeki untuk bisa menunaikan ibadah umroh dan haji dengan keluarga kita tercinta. Yang sekarang cuman istrinya doang, besok insya Allah suaminya juga ngikut. Yang sekarang cuman suaminya doang, ya besok insya Allah istrinya Sekarang sudah suami istri, insya Allah besok anak-anaknya Sekarang suami istri udah ada anaknya, nah ini siapa nih? Suami istri udah ada anaknya, nggak ada lagi udah, ya. Mudah-mudahan besok sama mantunya sama cucu-cucunya. Amin Allahumma. Bapak Ibu jemaah sekalian, sesungguhnya kalau saya boleh menyatakan, kalau saya berdoa mengucapkan doa itu adalah yang sering saya ucapkan adalah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sekarang berangkat 1 bis, besok insya Allah menjadi 10 bis. Amin ya. Contohnya nanti yang bis ini Pak Putu, besok ini Om Dae, besok ini Om Biki ya, dengan keluarga besarnya. Jangan bilang, wah duit dari mana, jangan. Bismillah aja, udah aminkan saja. Siapa tahu nanti didengar malaikat dan diijabah oleh Allah, rezeki nongkrong. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita tidak bersyukur. Nikmati saja perjalanan ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi kenikmatan untuk kita. Karena posisinya terkadang kenikmatan ini tidak datang 2 kali, tapi kita berharapnya berkali-kali. Nikmatnya mungkin akan tidak sama dengan kenikmatan yang selanjutnya, tapi setidaknya kenikmatan yang ini menjadikan kenikmatan berikutnya akan lebih nikmat. Contohnya tadi saya bilang. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu jemaah sekalian, di Madinah dingin nggak? Dingin. Kemudian di Taif dingin nggak? Dingin. Di Mekah masih dingin nggak? Lebih dingin. Di Jeddah agak seger, angin-angin sepoi-sepoi. Sekarang saya tanya, pasti Bapak Ibu jemaah sekalian ketika mau berangkat itu pasti ada omongan dari orang-orang terdekat atau lain sebagainya. Wah di sana panas, di sana gersang, ABCD dan lain sebagainya. Nyampe sini enak nggak? Enak. Beda nggak dengan omongan orang lain? Beda. Karena setiap orang itu memiliki dasar rasa berbeda. Ada yang suka asin, ada yang suka manis, ada yang suka pahit, ada yang doyannya minum yang tawar-tawar aja. Makanya setiap rasa itu semuanya berbeda. Allah memberikan rezeki itu Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau saya boleh bilang adalah ketika kita dimampukan umroh sekarang seperti ini, ya sudah nikmati saja. Insya Allah nantinya mudah-mudahan lebih lagi Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah sebelumnya mohon izin dan mohon pamit karena qadarullah, insya Allah penerbangan selanjutnya itu Ibu Bapak jamaah sekalian adalah jam 3.30 dan insya Allah penerbangan kedatangan grup saya yang selanjutnya itu adalah ternyata dia agak maju menjadi jam duhur. Jadi saya mohon izin, insya Allah nanti tidak bisa membersamai karena posisi Bapak Ibu take off-nya jam 3. Kalau misalkan saya jam 3 baru keluar dari bandara haji, itu nanti resikonya atau riskannya seperti kemarin pas nyebut Bapak Ibu ketinggalan kereta atau dalam artian kesiangan. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Saya harap setiap tingkah laku, perbuatan dan sebagainya mohon jangan dimasukkan hati semuanya. Ketika Bapak Ibu sekalian melakukan hal apapun ya, jangan punya pemikiran bahwa saya kayak masjid mambek nih, dendam dan sebagainya. Enggak, saya enggak. Kayak kalau udah dalam artian gini, nah kan dibilangin, nah kayak gitu aja.
Seperti itu saja, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan pintu maaf sebesar-besarnya untuk saya terhadap utamanya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang mungkin saya membuat kesalahan, ya mungkin dalam artian ada kalimat ataupun kurang nyaman kepada Bapak Ibu sekalian. Karena faktanya Bapak Ibu sekalian, satu, saya masih merasa diri saya masih muda, dan kemudian terkadang ya ada penatnya juga, namanya manusia, kadang lagi fokus ngurusin ibu-ibu, raudoh ibu-ibu atau bapak-bapak, kadang-kadang tercampur dengan problem yang ada dan lainnya. Kadang-kadang memang manusia tidak bisa memisahkan itu, dan utamanya lagi Bapak sekalian mungkin ya karena kondisi juga cuaca dan keadaan yang ada. Jadi mohon maaf jikalau ada salah kata, tingkah laku maupun perbuatan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ya, dan moga-moga saja Bapak Ibu sekalian mau memaafkan, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan bertemu, dan insya Allah yang bagian Jakarta, rumahnya Jakarta, insya Allah siap-siap saja. Saya numpang nyaur nanti ya, ataupun numpang buka puasa, karena insya Allah Ramadan saya pulang. Insya Allah mudah-mudahan mungkin kita bisa mengadakan buka bersama, ataupun mungkin terawih bareng juga mungkin lucu ya. Karena kemarin akhirnya juga kejadian saya terawih sama jamaah. Cuman akhirnya apa? Biasanya di Masjidil Haram sholatnya ayatnya panjang-panjang, di Indonesia Bismillahirrahmanirrahim, amin. Nah, ya. Jadi juga agak keder juga saya ternyata setelah 11 tahun di Arab Saudi, pulang ke Indonesia baru kemarin itu, dan kemudian akhirnya merasakan terawih cepat kilat ya, nggak sampai setengah jam udah selesai. Dan insya Allah juga itu berkesan. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang Pekalongan, yang Cilacap ya, dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu, dan insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian qadarullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya minta didoakan satu hal. Yang pertama adalah mohon didoakan agar utamanya saya bisa istiqomah dan selalu diberikan kesabaran untuk bisa mendampingi jamaah. Amin. Dan kemudian diberikan kesehatan. Amin. Dan juga utamanya mohon izin, baru ACC sekitaran 3 hari yang lalu. Insya Allah tujuan saya pulang besok itu adalah untuk nikah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah akhirnya, karena posisinya alhamdulillah sebelum grup ini datang, calon ibu mertua sudah datang. Makanya kemarin mendampingi sampai dari Madinah ke Mekah, alhamdulillah sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Dan insya Allah qadarullah kok ya ACC ya, karena memang kenalannya ini ta'aruf Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi mohon kan ya, bukan, ini beda. Alhamdulillah tidak. Selama ini dijodohkan sama jamaah umroh, saya yang minder duluan. Karena yang saya takutkan ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya kalau udah kerja 24 jam, saksinya teman-teman sekamar saya, tahu sendiri bagaimana saya tidurnya, bagaimana saya beristirahatnya, bagaimana juga keriuhannya ngurusin jamaah. Jadi kadang-kadang nggak bisa membagi waktu dengan keluarga. Faktanya memang itu. Jadi yang kekurangan saya di situ. Jadi alhamdulillah kok delalah yang ini kakak saya sendiri, karena ngelihat adiknya nggak mau nikah-nikah kenapa dan sebagainya, akhirnya dijalurkan, ditaruhkan. Qadarullah ibunya berangkat kemarin juga ketemu, akhirnya ACC, bapak ibunya ACC, qadarullah anaknya juga ACC. Tapi sampai sekarang saya memang belum pernah video call sama sekali. Iya. Ya namanya kan ta'aruf. Ya, yang penting sudah ACC. Jadi sekarang cuman pintunya cuman 3 hari yang lalu mengucapkan Bismillah, ditunggu di rumah kapan jadinya. Jadi insya Allah nanti rencananya mudah-mudahan dalam waktu segera nanti dikabarkan. Yang merasa dirinya rumahnya di Jawa Timur silakan kalau mau mampir, karena rencananya kita mau adakannya itu kalau boleh insya Allah nanti di Malang insya Allah. Oh, Malang. Malang, paham ya Bapak Ibu ya? Intinya didoakan, karena Bapak Ibu sekalian mohon izin, saya sudah pernah tunangan tapi nggak lanjut. Oh. Gitu. Kalau sekarang didoain orang rame, mudah-mudahan lanjut. Amin, amin ya Allah. Makanya kemarin tuh ada yang bilang macet cengenges ngapain aja. Aslinya ya ini benernya. Cuman saya empet aja karena memang alhamdulillah semalam juga udah. Sebenarnya semalam itu Bapak Ibu sekalian, yang siapapun semalam itu dia nimbang, kan saya udah bilang kan, di atas jam 10 timbangannya saya taruh di kamar. Karena saya pulang itu nyuci baju sekalian musyawarah, karena adik-adiknya ibu, adik sepupunya ibu, mereka juga datang umroh. Makanya semalam juga udah alhamdulillah sudah di ACC, dan insya Allah mudah-mudahan jalan keutamaan baik, rezeki baik, tujuannya juga baik, mudah-mudahan nanti lancarkan. Amin. Insya Allah, makanya doakan saja ibu sekalian diberikan kesehatan, amin. Dan utamanya nanti kita kabarkan yang terbaik. Amin ya Allah. Pak Ero.
Titip salamin ke Timan ya. Bilangin OTW ya Pak Iro ya. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan insya Allah juga saya doakan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, karena insya Allah ketika tawaf, kalau yang di belakang biasanya ngeliat saya diem ya, karena saya biasanya kadang-kadang mendoakan Allahumma atikal afiyah lil jamaah, dalam artian saya bermohon kepada Allah agar semuanya diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, amal-amalan soleh yang diterima, dan kemudian rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang banyak dan melimpah, dan utamanya diberikan umur yang panjang. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak sekalian bisa melaksanakan, dan utamanya ibadah umrohnya ini mendapatkan umroh yang mabrur, mabruroh, mabrulah. Bapak Ibu jemaah sekalian, itu saja. Timbal baliknya saya tidak berharap apapun, karena kalau tadi alhamdulillah ya, tahu-tahu tadi dapat titipan dari Pak Sriono, alhamdulillah sudah diterima. Bapak Ibu jemaah sekalian, sudah diberikan ke saya. Saya mengapresiasi, kata Pak Sriono, jangan lihat dari materinya, dalam artian dari angkanya. Enggak, saya nggak ngelihat. Alhamdulillah yang penting sudah menjadi rezeki dari keluarga saya, dan alhamdulillah bermanfaat dan berkah insya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian, itu saja. Jadi tidak bisa panjang-panjang lagi, saya mengucapkan mohon dibukakan pintu maaf. Ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dan insya Allah utamanya kita diberikan kesehatan. Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya adalah kita membriefing Bapak Ibu jamaah sekalian agar nantinya tidak merepotkan Ustadz Taufik dan merepotkan tim yang bertugas. Karena seringkali Bapak Ibu jamaah sekalian bertanya-tanya dalam hatinya, tapi kadang-kadang susah. Kenapa? Karena kemungkinan tim handling lagi ngurus yang lain, Ustadz Taufik mungkin ngurus yang lain, dan saya tidak di tempat. Bapak Ibu, Saudi Airlines ini penerbangannya sudah saya informasikan dari awal adalah jam 3 subuh atau 3.30 subuh. Penerbangannya adalah SV818, maksimal bagasi yang kita bawa adalah 23x2. Siapapun yang bagasinya lebih dari 23 kilo maka akan dibongkar di tempat. Semuanya meskipun dalam artian kemarin ada yang nggak nimbang dan sebagainya, tapi saya samperin lagi tadi siang, meskipun banyak koper juga memang sudah ditimbang dan lain sebagainya, alhamdulillah tidak ada koper yang lebih dari 23 kilo, hanya ada sekitaran yang saya cek dan di catatan saya ada 4 koper yang beratnya 22 kilo. Tapi kemungkinan ada juga yang sudah turun lagi jadi 19 kilo kemungkinan. Tapi intinya saya bersyukur tidak ada yang 23, karena kalau misalkan lebih dari 23 yang dalam arti yang runyam, yang rumit ataupun yang nanti sibuk adalah diri sendiri. Karena tim akan tetap fokus memasukkan koper-koper yang lainnya agar tidak terhambat. Karena Bapak Ibu jemaah sekalian, check-in di Bandara Saudi ini berbeda dengan check-in dengan Bandara Lion Air dengan Garuda, karena mereka beda bandara. Yang ini bandara baru. Jadi kalau misalkan naik pesawat Saudi Airlines, Emirates, Qatar, kemudian Royal Jordanian, kemudian KLM, kemudian lagi ada beberapa pesawat lainnya, ada Malaysian Air, Singapore Air, itu semuanya akan di bandara baru. Dan perlu dipahami, bandara baru ini sistemnya tidak seperti Soekarno-Hatta. Dia sistemnya adalah profiling. Jadi semua koper itu nanti akan diturunkan dari bis dan kemudian dibawa ke troli. Kalau kita berharapnya itu nanti setiap troli itu sesuai dengan yang mendorong. Contohnya, satu troli ada 3 koper, ternyata grup kamarnya Pak Putu. Kemudian satu lagi grup kamarnya Pak Ero, satu lagi grup kamarnya Mas Novel, ya, dan Novel keluarga. Nah, tapi terkadang di bandara ini diacak-acak oleh nusuk. Nusuk ini adalah petugas bandara, kalau kita dibilangnya adalah tim Angkasa Pura. Jadi mereka kadang-kadang menyuruh jamaah untuk tidak turun dari bis, tapi ketika nanti kalau sudah turun, mereka tidak mau jamaah itu ngambil koper sesuai nama. Kadang-kadang jamaah diturunkan langsung disuruh dorong troli langsung menuju ke counter. Nah, nantinya berarti koper itu akan dimasukkan dengan cara bagaimana? Dengan cara di global, tapi tetap dia profiling. Makanya nanti koper yang terbesar akan kita masukkan terlebih dahulu, baru nanti koper yang kecil. Mas, kok kayaknya kelihatannya ribet? Tidak ribet sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu sekalian sudah diinfokan dari sekarang. Kalau diinfokan dari sekarang nanti biar nggak kaget. Karena nyampe sana kadang-kadang kaget. Nah, nanti usahakan yang dirinya muda-muda yang dorong troli. Yang sepuh-sepuh nanti posisinya dia akan duduk. Karena posisi nanti check-in ini tergantung dari petugas counter. Kalau misalkan semuanya suruh ngantri, ya ngantri. Kalau misalkan cuma diwakilkan keluarga, berarti nanti check-innya by family. Paham ya? 5 koper, 6 koper, atau dalam 5 orang atau 6 orang ataupun 2 orang suami istri dan sebagainya. Intinya nanti di sana ada tim yang bertugas dari Tunastur, utamanya itu adalah Mas Basuki. Nah, Mas Basuki ini alhamdulillah masih muda dan insya Allah nanti juga biasanya akan dibantu dengan istrinya. Ya, ini
bantu dengan istrinya, dan kemudian juga seringkali dibantu dengan adik-adiknya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian mohon untuk kiranya dipahami. Clear? Bisa dipahami Bapak Ibu? Paspornya sekarang sudah ada di driver kita, karena memang nanti pada saat kita sampai di parkiran kita biasanya akan dicek dulu dari mulai visa dan sebagainya. Kemudian balik lagi diperhatikan, ketika nanti Bapak Ibu jamaah sekalian sudah mendapatkan paspor dan sudah mendapatkan visa, mohon maaf, boarding pass, saya harap tidak ada yang memamerkan paspor dan boarding visanya, boarding passnya. Kalau bisa sudah dikasih paspor dan boarding pass dengan tiketnya lah bahasanya, langsung masukkan ke tas. Oke? Ketika siapapun yang punya paspor dengan boarding pass, nanti pihak nusuk itu kalau udah kelihatan jamaah ada yang sudah punya paspor dan ada boardingnya, langsung kadang-kadang didorong masuk untuk menuju ke imigrasi. Yang saya takutkan nanti yang sepuh-sepuh ini tahu-tahu didorong masuk ke dalam, takutnya nanti di dalamnya bingung. Paham ya? Kalau sudah dapat paspor, sudah dapat tiket, langsung masukkan ke dalam tas. Ketika nanti Ustadz Taufik mengarahkan dalam artian, ayo Bapak Ibu masuk ke imigrasi. Nah, nanti kemungkinan Ustadz Taufik paling di belakang atau paling depan. Yang penting nanti akan ada dikondisikan. Dari sini clear? Paham ya? Nah, kemudian nanti pada saat sudah masuk, sudah tiket dan boarding dan sebagainya, saya harap tidak ada yang ngajakin foto pihak imigrasi. Karena kadang-kadang saking senangnya tahu-tahu, aduh ya Allah ganteng banget ini orangnya ya Allah. Kadang bapak-bapaknya, ya Allah cakep banget ya Allah, tahu-tahu ngambil HP kemudian foto secara diam-diam. Ini jangan, karena jika ada yang terjadi pasti dia akan langsung ditahan. Dan terburuknya adalah dia tidak bisa pulang di dalam pesawat tersebut. Takutnya diproses dulu, kadang 2 hari 3 hari baru pulang. Dan akhirnya nanti di blacklist, dalam artian dideportasi. Jangan sampai ya. Nah, kemudian sudah diterima ataupun sudah dilaksanakan arahan yang saya berikan kepada Bapak Jemaah sekalian, bahwasanya tidak ada air zam-zam koper lakbanan. Air zam-zam yang lakbanan itu kalau bisa jangan lebih dari 3 atau 2. Sudah dilaksanakan? Bukan 2 liter ya Bapak Ibu. 2 botol yang 600 ml. Tapi kalau sekarang sudah bawa enggak di tas tentengnya air zam-zamnya? Oke. Tetap ikhtiar, jangan karena sudah dikasih informasi ini seperti ini kemudian ada yang nantang, kata Mas Jihad boleh ya udah dipamerin aja. Jangan. Paham ya? Tetap ikhtiar. Karena peraturan ini memang sudah ada dari zaman dulu, bahwasanya di Arab Saudi itu tidak pernah melarang makanan dan minuman masuk. Makanya jangan heran kalau misalkan Bapak Ibu bawa makanan dan minuman dari luar itu boleh masuk kalau di Indonesia, dalam arti di Arab Saudi. Kalau di Indonesia yang melarang itu adalah Angkasa Pura. Paham ya? Di beda bandara, beda pengaturan. Ini terkait dengan peraturan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian di Fadlur Rahman, sesungguhnya sebelah kiri kita ini, kalau misalkan jaraknya sekitar 500 meter, itu adalah Masjid Terapung. Sebelah kiri. Atau sebutan Masjid Terapung itu sebenarnya nama asli masjidnya adalah Masjid Fatimatul Zahra. Namanya saja, bukan dalam artian masjid tersebut memang rumahnya Fatimatul Zahra, bukan. Tapi memang namanya dinamakan Masjid Fatimatul Zahra. Kenapa tidak ada lagi di Masjid Terapung setelah tahun 2018? Karena dulu pernah ada waktu sholat asar, ada salah satu grup travel umroh mengadakan ulang tahun menggunakan sound system dan rame-rame, yang kemudian akhirnya dilaporkan oleh pihak yang berwajib, dan akhirnya setiap travel ataupun siapapun jamaah umroh, visa dan sebagainya tidak diperkenankan masuk ke Masjid Terapung. Nah, kemudian sekarang kenapa juga tidak bisa dibawa ke sana meskipun sudah lama? Karena memang sekarang menjadi sirkuitnya Formula One. Jadi sebelah kiri ini sirkuit dari Formula One. Nah, jadi sirkuit kalau di Indonesia seperti Mandalika atau Sentul. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah semua arahan yang saya berikan di bandara ini bisa dipahami. Kok kayaknya pada ngantuk ya? Atau udah tidur ini? Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, karena ini demi kebaikan kita bersama, saya harap nanti semuanya kekompakannya. Tapi saya sudah meyakini dari awal hari sampai sekarang kepulangan pun, semuanya itu tidak ada yang meninggalkan kerabat-kerabatnya ataupun teman-teman serombongan. Contohnya, kurang, atau Pak ini kurang, atau Ibu ini kurang, atau Mas ini kurang. Selalu pasti ada yang melaporkan. Salah satunya adalah Pak Putu. Kadang biasanya Pak Putu ngomong, sudah siap Ustadz, sudah full sudah Ustadz. Nah, itu berkali-kali itu. Artinya memang sudah menjadi dalam artian tanggung jawab kita bersama. Saya harap ini semuanya akan terjaga hingga nanti
kita juga dipertemukan di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam waktu 15 menit kita akan sampai. Insya Allah sebelumnya mohon izin dan mohon pamit, dan mohon utamanya dibukakan minta maaf, dan mohon izin juga saya hendak telepon tim bandara agar nantinya Bapak Ibu sekalian diberikan kelancaran pada saat nanti kita menuju ke bandara. Amin ya Allah. Kan di dalam kan 200 mili tinggal. Ya nggak tahu, coba aja lihat. Kita kan belum pernah. Bismillah ya Allah. Bismillah. Bandaranya khusus bandara Saudi. Saya sih udah izin sama Allah tadi. Terus lihat aja nanti. Serahin aja.
Pulang kampung, pulang kampung. Kalau waktu kan juga nggak benar sih. Lama ini kan, kalau waktu mepet bisa. Wah susah kalau waktu mepet. Itu lagi ketinggalan mamanya. Malah. Di bapak mah masih no. Agak ditekan ya, baru dibelokin ya. Bu, aku titip ini, Bu. Punya mana? Di dalam. Keluarin lah. Oh, mau dikeluarin? Naik kereta mah. Cepat. Ayo, Mas. Yuk. Ayo. Nggak ada tempat duduk. Ya, si Mbah ketinggalan. Mana Mbah? Bingung deh. Sini masuk, cepat. Train is to international departure gates. 818 Pak, sama Pak. 818? Iya sama. Gate 41. Train is to international departure gates. Ngeri tadi. Ya lama banget prosesnya ya. Kayak yang tugasnya kurang. Saya dong sini sana sih. Ada. Iya, aku aja yang jalan. A train is approaching the station. القطار يقترب من المحطة. Train is arriving. Please hold on and prepare to exit. القطار يصل الآن. الرجاء الانتظار للخروج. Sini. Turun. Ayo. Kumpul aja dulu, kumpul. Kumpul sini dulu. Aja.
Ayo, 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 ayo. Kiri kanan, kiri kanan. Rombongan yang banyak. Ngapain nggak usah bisa sendiri? 41. 41. Aja. Bannya di mana? Mbak, belum enggak. Bannya. Kamu nggak belakang, kamu Mbak. Mana, Bung? Udah semua ya? Besti. Mau lihat? Yang matanya masih bagus lihat. 818 Tat. Nih, yang monitor kedua tuh 818 Jakarta 41A Yang B. 41 A atau B. yang mana tuh sih? Garuda, di atasnya Garuda. Di atasnya Ada Garuda Indonesia kan? Saudi, Garuda Saudi. 818. A141 ya? Ya, A41 ya, berarti sana. 41A tuh. Udah, ayo. Udah pasti udah. Ya. Berarti udah lihat di atas tadi. Iya, naik lagi. Saya tanya baru udah lihat apa belum gitu kan? Saya baru nanya sih, ya udah kita pastikan dulu. Oke, A4. Ini udah kirim kemana nih? Si Ali orang baik-baik sih. Naiknya ini semua naikin aja biar keren. Ya Allah. Biar video. Kok naik sini? Pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya. Laki-laki belakangnya, laki-laki belakang, laki-laki belakang. Rohingya. Ya. Ayo balapan Pak, jalan Pak, ayo. Lari. Iya. Balapan sai.
Mas. Iya Indonesia kata lo. Iya, udah 5 watt. Iya, tidur di pesawat dah. Takut nggak tidur doang. Sana aja yang di 41 sana, 41A. Sebagian sini, sebagian sana. Apa tuh? Duduk. Jadi di sini kita masuknya. Iya nggak tahu 41A atau 441B. Ini banyak kosong. Haja. Lurus. Sini juga bisa, sana juga bisa. Yuk. 46. Ini ayah. Sini. Iya, sini aja sini. Sepi kan? Announcement for passengers travelling on Etihad Airways flight EY0330 to Abu Dhabi. We would now like to invite all passengers to board the aircraft through gate A21B. Thank you.
Kamu duduk sana aja. Duduk mana? No, sama Pak Era no. Dan Kan kamu itu tasnya berat. Indonesia Air Asia. Oh, yes. kakiku lagi sakit. Tuh, malah ini malah berhenti. Online. Apa? One line? Kita ambil sana ya, yang sebelah kiri. Om Putu di mana? Dibawain, punya obong dibawain. Ya mas, dibawain tadi. Jadi langsung ke belakang.
kan aku nggak lolos di sini. Aku milih itu yang jadinya ambil. earphone. Masukin aja. Mana? Belum.
Alhamdulillah selamat الوصول إلى وصل بكم مباشرة حتى بجنة الجاي تنتقل المحجة الساعة 4:55 مساء آخر يتوقع أن المهجرة تنزل جدا وقد تتوقع بمقاعدكم بمقاعد مربوط محددة الطائرة وتدخل إن شاء الله يا مثل السعودية سكيتي وحلبانة الآن نشكركم بمشاركتكم ونحن الغداء وقد سألنا وجودكم هنا ونراكم قريبا على مسرح الرحلات التي تكون في صحاب جميع أمتعتكم الشخصية قبل مغادرة الطائرة. نتمنى لكم طيب الإقامة وشكرا لكم سبحانه حتى يتمشوا فواتير جاكرتا. Jakarta, baik dan semua dan meninggal saya dibaca dan ditulis sedikit. Jadi dia berarti biasa berbahasa nanti bersaing sejauh atau dia kayak gimana waktu berpautan. Kita kita sharing itu kita. This is short to make all your personal menunggu. With you before this makeup, it's not have a pleasant evening. Para tamu yang terhormat, kami ucapkan selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Waktu tempat adalah pukul 4:65 sore hari dan suhu udara 30 derajat Celcius. Anda untuk tetap sabuk pengaman tema dan ada sabuk pengaman. Atas nama Saudi kan dilihat 455 enggak di tiket kita 1755. Dikatakan sama kamu. Kehadiran Anda dan berharap segera berjumpa kembali. Pastikan Anda membawa kertas dulu bawah rasa sebelum meninggalkan pesawat Indigo apa pesawat itu? Pesawat kecil ya? Ahmad Ainul yakin nggak tahu. Kasih tahu ibu udah nyampe. Kapan ini? Hari ini? Fogging hari ini pernah Sabtu. Itu ya. Jam berapa itu? Tahu tuh, jam 4 malam. 4 tambah 4, 8, 9.
Sholat di mana ya lu? Di sini lah. Sholat dulu ntar. Di gantian. Kamu bawa baju ganti? Mana nih yang Ada. Di sini. Mana pacarannya ada. Di tas ini ada. Oh, iya. Wah, udah duluan aja. Ini nggak mau berebutan sama kita. Ya? Iya. Ketenangan, main, ketol, terima kasih Kak. Biar keluar dulu Mas Novel kali ya. Udah deh. Oh ya udah keluar dulu. Sini aku bawa satu. Berat banget. Tadi satu lagi mana? Di sini semua. Wah iya, di sini semua. Ya duluan. Itu sih. Ayo Mas. Apa saja, apa saja. Yang besar tadi. Tinggalan kita. Daripada di depan. Apa ada mobil gimana dia? Oh no, di belakang. Apa Ustaz? Putri. Iya. Ya. Berat amat. Semuanya disatuin di sini ya. Pantes. Udah sini berat, situ berat. Tuh, Bang. Ibu, nanti ya. Kalau banyak, makin banyak makin kencang dia.
Tapi nggak sekencang sana. Di sana mengebut bisa mental. Saya pulang. Pulang. Pulangnya kemana? Cilengsi. Bapaknya tinggal di sini atau? Dijemput. Oh, dijemput. Sama bocah-bocah. Kok nggak angin? Aku nggak tinggal sini aja. Hah? Ambil itu aja. Oke. Biar ganteng. Sekarang. Mana depan? Jangan belum gitu. Terus. Ada lagi? Susah. Udah, Pak. Ayo. Hah? Ayo. Mana? Jam berapa sekarang? Pada sholat dulu nggak? 12. Kencing dulu nggak? Iya. Aku. Kamu udah? Udah. Tai apa burung merpati itu kan. Tapi nggak tinggi juga pramugari. Apa? Nggak tinggi juga. Ini pramugari yang apa? kemarin, Resi ya? yang kemarin kita berangkat tinggi semua. Ya. Jepang ya? Ah, Oh, iya. Indonesia. Cal. Hah? Jepang. Jepang mau segini pramugarinya. Panjang bener. Ayo lomba. Berlari. Ini kalau ada angin seneng ini naikinnya. Anggap aja sai. Allahumma. Lihat dana. Iya, dorong dulu ya. Ngapain? Aku mau nyantai di depan. Miring-miring ini. Kau yang miring.
Nih ibu-ibunya pada di sini. Bukan ya? Iya, itu apa? Yang lain mana? Kembar itu juga ada. Oh, pada di depan ya? Mana? Kok kamu ke situ ngapain? Tuh, makanya. Ini nomor lagi nunggu kamu. Kita kan numpang, Mbak. Qantas Airways dengan nomor penerbangan KF041 dari Sydney telah mendarat. Terima kasih. Your attention please, announcing the arrival of Qantas Airways on flight number QF041 from Sydney. Thank you. Mana? Bapaknya jadi yang semakan itu. Robek. Tahu aja apa yang tahu kena mungkin. Ini kita mau ngapain, sayang? Alhamdulillah, kami sudah sampai di Jakarta dan posisi kami sudah berada di penampungan jemaah umroh sambil menunggu bagasi koper jemaah dibagikan. Terima kasih banyak kami ucapkan atas kontribusi dari konsorsium Himpuh dan Cosima, terlebih lagi dari bimbingan Tunas Tour, mulai dari berangkat sampai dengan selesai umroh. First time pengalaman kami dalam melaksanakan umroh dari Tunas Tour sangat-sangat profesional, baik petugas, pembimbing, mutawif, sampai dengan pengurusan bagasi jamaah. Kami dapat merekomendasikan jika ingin melaksanakan umroh, bisa memakai jasa dari Tunas Tour ini. Oke guys, demikian review kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan review kami sampai dengan selesai. Next, kita akan review lokasi wisata lainnya yang lebih seru dan asik. Oke guys, see you again and bye-bye.